Wow. Ya, saya mendukung Pak Ganjar sepenuhnya. Iya, iya. 1000%. 1000%. Pak Ganjar, kita lihat beliau sangat merakyat. Sebagai gubernur juga Jawa Tengah muncul sebagai provinsi yang unggul, meneruskan pemerintahan Pak Jokowi. Pemilu yang akan datang ini masih punya cukup tenggang waktu. Betul. Ya kan, di dalam dunia politik itu kita tahu segala sesuatu bisa berubah dalam waktu yang mendadak. Mau maju di Dapil Jatim 1 karena itu adalah permintaan berbagai komunitas. Untuk saya bisa menjadi suara daripada mereka. Saya tidak akan memakai uang untuk mendapatkan kedudukanku. Orang yang memakai uang, menggunakan uang untuk membeli suara rakyat, orang-orang yang demikian itu nanti ketika duduk akan berusaha mengembalikan modalnya. Sahabat Uki, jumpa lagi dengan saya Supahatana, host catatan jurnalis Sukriansa. Sahabat Uki, kali ini kita akan berdiskusi atau tepatnya mendengarkan pengalaman-pengalaman seorang aktivis sosial yang akan bertarung di pemilihan legislatif 2024. Beliau bernama Dr. Ariela Hana Sinjaya. Latar belakang beliau adalah aktivis dan itu ditandai dengan gerakan beliau mendirikan sebuah yayasan bernama Yayasan Anak Bangsa Berakhlak Mulia. Kita akan mengkaji atau mengorek lebih jauh latar belakang beliau sebagai aktivis dan kira-kira prestasi apa yang telah diraih oleh Yayasan Anak Bangsa Berakhlak Mulia ini. Selamat sore Mbak Hana. Selamat sore Pak. Oke, mungkin Mbak Hana bisa bercerita tentang yayasan yang fenomenal yang telah didirikan oleh Mbak Hana ini, yaitu Yayasan Anak Bangsa Berakhlak Mulia. Oke, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya mendirikan yayasan ini beberapa tahun yang lalu, yang awalnya itu fokus pada pembinaan karakter anak, yang khususnya anak-anak marginal. Karena saya menyadari bahwa pembinaan karakter ini sangat penting, tapi relatif mahal. Dan saya perhatikan hanya anak-anak kelas menengah ke atas yang kadang-kadang ikut seminar dan sebagainya. Dan saya tentunya juga menyadari di sekolah-sekolah ada itu bimbingan dan penyuluhan, tapi masih relatif kurang. Oleh sebab itulah saya membuat program khusus yang menyenangkan sekali, yang ada game, ada Pancasila, ada lagu kebangsaan, ada ikrar, sehingga secara tidak sadar anak-anak secara rutin terus-menerus mereka memiliki suatu pedoman dalam kehidupan, yaitu bagaimana mereka bisa memiliki karakter yang mulia. Karena kami ajarkan bahwa anak-anak itu walau sekalipun kita manusia fana, tapi kita punya tujuan mulia dan kita harus mengejar fitrah kita. Dan kita ini juga bertanggung jawab pada pencipta kita, pada bangsa dan negara, juga pada keluarga dan pada diri kita sendiri. Dan alhamdulillah itu program yang sudah dilaksanakan di berbagai kota dan kabupaten ya di Indonesia, itu sangat berdampak positif. Sehingga saya pernah diundang oleh KIK-ND di tahun 2016, malah sudah lama sekali. Jadi program ini sudah cukup lama dan kami laksanakan di sekolah-sekolah yang sekolah yang menengah ke bawah lah di daerah itu, dan juga di lorong-lorong, di daerah kumuh, seperti itu kira-kira. Tapi kemudian program itu berkembang, tidak hanya pembinaan karakter saja, tapi kemudian peduli lingkungan, peduli perempuan, peduli kesehatan. Jadi kami juga banyak menolong anak-anak yang hidrosefalus. Itu kan kami bantu, walaupun ada BPJS pada waktu beberapa tahun yang lalu itu kadang-kadang kalau di rumah sakit swasta tidak seluruhnya tercover. Jadi kami membantu lah ya, selain untuk anak kan keluarganya dari desa juga itu perlu dibantu seperti itu. Dan selama pandemik ini kami sangat terlibat aktif sekali. Jadi kami menyelenggarakan vaksinasi itu terus-menerus hampir 2 tahun. Sehingga belum lama ketika Kemenkes memberikan PPKM Award,
itu Yayasan Anak Bangsa Berakhlak Mulia juga mendapatkan award sebagai salah satu LSM dan juga sebagai sentra vaksinasi. Ya alhamdulillah itu adalah anugerah yang maha kuasa sehingga saya dan tim boleh melaksanakan ini untuk membantu pemerintah dan membantu masyarakat. Itu sekilas apa yang kami lakukan. Ya. Ya. Fokus pembinaan kepada anak bangsa ini dari lapisan masyarakat menengah ke bawah ya? Ya, menengah ke bawah. Fokus kami memang begitu. Karena kalau yang menengah ke atas itu saya lihat kan kadang banyak seperti kursus karakter atau apa ya. Walaupun tentunya pembinaan karakter itu dibutuhkan semua lapisan. Bahkan kita orang dewasa pun kita masih perlu membina karakter kita begitu. Tapi programnya kami khusus untuk anak-anak prasejahtera. Itu tahun berapa dimulainya? Ya. Untuk pembinaan karakter ini kan saya mulai mendirikan tahun 2014. Ya, sekitar 2014 itu di situ. Terus yang menginspirasi Mbak Hana untuk mendirikan Yayasan Anak Bangsa Berakhlak Mulia ini apa? Begini, mungkin sedikit cerita. Saya kan dilahirkan di kota Semarang dari keluarga yang sangat tidak mampu. Ayah ibu saya itu lulus SD pun tidak. Jadi ketika saya SMA itu saya pun pernah berpikir saya mungkin tidak punya masa depan karena keadaan ekonomi orang tua saya. Baju pun bekas, ya kadang-kadang bisa bayar uang sekolah, kadang tidak. Dan saya ingat ketika akhir SMA kelas terakhir itu saya dapat beasiswa yang dibayarkan oleh kakak alumni. Nah dari situlah membuat saya punya hati yang bahasa Inggrisnya hati yang tender ya, hati yang lemah untuk memperhatikan orang-orang yang marginal karena saya tahu rasanya bagaimana dulu itu seperti itu. Dan kemudian juga sebagai anak Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, dilahirkan di Indonesia, dibesarkan di Indonesia. Saya mengetahui nilai luar biasa, nilai agung dari Pancasila. Jadi sebenarnya Pancasila itulah yang saya dan tim jabarkan menjadi pelajaran-pelajaran kehidupan yang kami kemudian terjemahkan melalui cerita kartun di dalam program karakter anak bangsa itu. Jadi dasarnya adalah saya ingin anak-anak bertumbuh dengan karakter yang tangguh karena mereka semua itu adalah calon pemimpin masa depan. Yang suatu hari nanti kalau saya diberi umur panjang, semoga saya bisa melihat salah satu anak-anak saya mungkin siapa tahu bisa jadi presiden atau jadi gubernur, karena kami selalu tantang mereka. Siapa yang nanti kalau besar jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, begitulah kira-kira Pak. Terus bagaimana ceritanya kemudian Mbak Hana yang latar belakang seorang aktivis sosial tiba-tiba atau sekarang ini mau maju sebagai calon legislatif. Begini, memang awalnya saya tidak pernah berpikir mau masuk ke partai politik. Karena banyak orang berkata partai politik, maksudnya politik bukan partai politik ya, politik itu kotor. Dan banyak orang berpikir harus punya banyak uang untuk maju ke dunia politik praktis. Nah, saya selalu berpikir kalau saya punya banyak uang lebih baik saya langsung karyakan untuk melalui pekerjaan sosial itu. Tapi di sisi lain saya menyadari bahwa untuk bisa ikut mengemudikan negara dan bangsa ini, satu-satunya jalan adalah terlibat di dalam pemerintahan secara langsung. Ya kan? Nah, untuk bisa duduk di pemerintahan, punya wewenang, punya andil untuk mengatur, menciptakan undang-undang supaya keadilan sosial itu bisa merata, ya kan, dan keadilan sosial bisa merata dan cita-cita luhur Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 bisa benar-benar terrealisasi. Ya mau tidak mau melalui partai politik, karena itulah yang ada terjadi di Indonesia. Ya, itulah yang menjadi dasar kenapa kemudian saya mencoba, ya ini masih berusaha untuk terlibat di dalam pemerintahan, masuk di dalam politik praktis. Itu seperti itu. Tentu masuk sebagai calon anggota dewan, kira-kira apa visi dan misi dari Mbak Hana ini? Saya berharap bisa menjadi suara, suara dan wakil rakyat untuk menyampaikan keluhan, kebutuhan yang ada, untuk disuarakan dan didiskusikan dan dicari solusinya secara nasional. Ya di dunia, maksud saya di
pemerintah pusat. Dan kalau diperlukan, saya ingin mencetuskan peraturan atau istilahnya undang-undang baru, sehingga undang-undang ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, saya rindu juga keadilan sosial itu secara merata bisa dinikmati oleh masyarakat. Penggunaan APBN, APBD itu bisa terrealisasi dan dilaporkan dan digunakan secara adil dan merata. Jadi harapan saya adalah saya bisa menjadi pelayan yang berjuang bagi rakyat. Begitu, seperti itu. Terus daerah pemilihan nanti di mana? Di Jatim 1. Jatim 1. Iya, meliputi Surabaya, Sidoarjo. Ya. Diusung oleh partai? Partai PDIP, PDIP. Ya. Kenapa di PDIP? Kenapa di PDIP? PDIP mempunyai visi misi yang sesuai dengan visi misi saya. Itu seperti itu, ya. Jadi saya berharap bersama dengan PDIP ya bisa mencetuskan visi misi demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi Mbak Hana ini termasuk orang yang pro terhadap pencalonan Ganjar Pranowo. Ya, saya mendukung Pak Ganjar sepenuhnya. 1000%. 1000%. Kira-kira apa kelebihan Ganjar menurut Mbak Hana? Pak Ganjar kita lihat beliau sangat merakyat. Ya, sangat ramah. Dan bagus juga di dalam memerintah. Karena sebagai gubernur juga Jawa Tengah muncul sebagai provinsi yang unggul. Dan saya berharap Pak Ganjar nanti akan menjadi presiden yang unggul, meneruskan pemerintahan Pak Jokowi sehingga Indonesia menjadi lebih baik, ya, mengangkat derajat martabat bangsa lebih baik lagi di dunia global. Tentunya dibantu dengan kami yang semoga saya juga berhasil duduk sebagai anggota legislator di DPR RI, dan ya itu harapannya saya. Ya. Kira-kira masyarakat kan sekarang lagi kebingungan dengan istilah cawe-cawe dari Pak Jokowi. Nah, cawe-cawe dari Pak Jokowi itu dimaknai bahwa satu sisi Pak Jokowi memperlihatkan dukungan terhadap Ganjar Pranowo, tapi pada saat yang sama memberikan juga endorse kepada Prabowo. Nah, kira-kira Mbak Hana, apa keyakinan Mbak Hana terhadap cawe-cawe Jokowi ini? Artinya ujung dari performa atau cawe-cawe Jokowi itu seperti apa dalam pandangan dan pemikiran Mbak Hana? Dalam hal ini kan pemilu memang ini sudah mulai panas ya Pak. Maksudnya suhu politik sudah mulai panas. Tapi kan dari sekarang sampai pemilu yang akan datang ini masih punya cukup tenggang waktu. Betul. Ya kan, di dalam dunia politik itu kita tahu segala sesuatu bisa berubah dalam waktu yang mendadak. Betul. Tapi harapan saya ya apapun itu adalah untuk kedamaian dan ketenangan dan menuju Indonesia yang lebih baik. Saya yakin baik Pak Jokowi ataupun siapapun ya pimpinan daripada setiap partai politik dan juga ya masyarakat, saya berharap akan punya hati yang bijak, punya keinginan yang sama untuk menjaga bangsa dan negara dalam situasi yang kondusif. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan di situ. Tapi dalam keyakinan seorang Mbak Hana, Jokowi pasti pada akhirnya mendukung Ganjar ya? Saya berharap demikian. Berharap demikian. Saya berharap demikian. Karena saya yakin Pak Ganjar adalah yang terbaik. Yang terbaik ya. Dan juga kader ideologis dari PDIP Perjuangan ya. Terus misalnya Mbak Hana ini kekuatan apa yang dimiliki sehingga yakin mau bertarung di kontestasi pemilihan legislatif dan kemudian di Surabaya. Artinya modal apa yang dimiliki seorang Mbak Hana untuk bertarung di
pemilihan legislatif nanti. Oke, begini, saya selalu punya keyakinan apapun yang dilakukan dengan hati akan diresponi dengan hati. Walaupun ada banyak apa ya bahasanya, banyak ucapan ya atau yang mengatakan bahwa politik itu tidak pakai hati nurani. Tetapi saya tetap yakin apa yang dilakukan dengan hati akan direspon dengan hati. Jadi pengabdian saya kepada masyarakat, perjuangan dan pelayanan saya kepada masyarakat pasti akan dinilai baik oleh hati masyarakat. Dan saya sendiri punya banyak teman, banyak komunitas di kota Surabaya. Nah, jadi maksud saya di Jatim 1 yang mengenal saya secara pribadi, dan bahkan kenapa saya mau maju di Dapil Jatim 1 karena itu adalah permintaan berbagai komunitas untuk saya bisa menjadi suara daripada mereka. Dan tentunya saya sebagai anak Indonesia, saya maju adalah untuk seluruh Indonesia, untuk demi Indonesia yang lebih baik. Seperti itu. Kira-kira apa yang pernah dilakukan Mbak Hana di Surabaya ini yang kemudian orang Surabaya di daerah pemilihan 1 di Jawa Timur itu akan mendukung Mbak Hana? Apa yang telah dilakukan? Mungkin lewat yayasannya atau apa, sehingga masyarakat harus mendukung Mbak Hana. Ya, kami ada hubungan komunikasi yang baik, bahkan sudah sejak 30 tahun yang lalu. Saya tidak muda walaupun belum tua. Ya kan? Nah, jadi bahkan tadi kalau saya cerita ketika saya SMA pun dapat beasiswa dari kakak kelas itu tinggal di Surabaya. Dan saya punya teman-teman lama yang di Surabaya. Ya kan, saya bekerja di Surabaya. Kemudian ketika saya kuliah di luar negeri, saya selalu bolak-balik ke Surabaya. Dan selalu ada jalinan yang baik pekerjaan siapa, bahkan banyak daripada pendukung-pendukung yayasan saya adalah dari Surabaya. Itu seperti itu. Jadi punya hubungan emosional yang kuat antara saya dengan Jatim 1 lah ya. Memang saya lebih banyak menyebutkan Surabaya daripada Sidoarjo, tapi sebenarnya dekat sekali itu antara Surabaya dan Sidoarjo. Iya, itu di situ. Selain di Yayasan Anak Bangsa Berakhlak Mulia, di mana lagi aktivitas Mbak Hana? Saya saat ini juga adalah Ketua Persatuan Masyarakat Kristen Indonesia Timur. Ini juga yayasan sosial dan juga ini masyarakat ya Pak ya. Jadi kan masyarakat itu ya bergereja di gerejanya masing-masing, tentunya seperti apa ya biasanya masjid atau wihara itu kan juga ada namanya sendiri-sendiri. Tapi ini adalah masyarakat yang kita kadang-kadang buat acara bersama, buat acara Paskah bersama, Natal bersama, atau bikin acara penyegaran rohani bersama-sama, bahkan bekerja sosial bersama. Kami sering buat donor darah bersama. Bahkan ketika juga pada saat COVID itu kami mengirim APD ke seluruh Indonesia Timur. Ya, jadi pada waktu itu kan APD sulit sekali ya. Tapi kemudian bekerja sama dengan berbagai stakeholder sehingga kami bisa mengirim seluruhnya, Pak. Saya rasa hampir di setiap kabupaten dan kota sampai ke Papua, sampai ke daerah-daerah kecil kami kirimkan baju APD itu. Jadi itu juga kegiatan sosial. Jadi memang lebih banyak sosial itu seperti itu. Jadi ya banyak juga organisasi sosial lain yang saya terlibat juga gitu. Hanya di 2 ini yang saya sangat aktif begitu ya, sangat aktif. Terus Mbak Hana, kira-kira apa yang akan diperjuangkan nantinya ketika menjabat sebagai legislator? Apa yang secara real akan dilakukan? Tentunya apa yang saya dapatkan nanti dari survei masyarakat, keluhan, kebutuhan, itu yang saya akan perjuangkan di pemerintah pusat. Itu seperti itu. Dan setelah duduk, saya akan tetap setia mengunjungi daerah pilihan saya. Kan kadang kan ada orang yang bilang kalau sudah duduk jangan HP-nya dimatikan, diganti HP. Saya tidak akan ganti HP saya. Itu seperti itu. Dan saya
Ada ikrarku Pak, boleh tak bacakan? Silakan. Ya, silakan ya. Ada ikrar saya supaya Ya, betul. supaya gampang, karena saya ini punya cita-cita untuk bersama-sama dengan teman-teman yang lain yang punya ikrar ya, yang punya ikrar untuk mengarah kepada good nation, bangsa yang baik ya. Jadi ini janji saya ya, boleh ya. Jadi saya akan berjanji kalau saya duduk nanti, yaitu yang pertama akan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan menjadi pelayan masyarakat yang bersih, transparan dan profesional sebelum, saat dan sesudah menjabat. Janji saya yang kedua adalah saya akan setia untuk menemui masyarakat secara langsung di lapangan untuk memastikan dampak kebijakan dan anggaran tepat sasaran. Janji saya yang ketiga adalah melawan segala bentuk praktek korupsi dengan melakukan transparansi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan program kerja. Yang keempat, saya akan berjuang untuk mengadministrasi keadilan sosial bagi masyarakat dengan menggunakan APBD atau APBN tanpa membeda-bedakan demi mewujudkan kesejahteraan terutama bagi mereka yang miskin dan terabaikan. Ini janjiku supaya kita bersama bisa mengarah kepada good nation. Itu seperti itu ya, dan saya yakin siapapun Pak yang kenal saya atau berusaha menemukan saya di medsos, itu mereka pasti akan menemukan saya sebagai sosok perempuan yang selalu berusaha meningkatkan keharmonisan dan toleransi, persaudaraan antar anak bangsa, walaupun berbeda agama, ras dan suku, karena kita ini satu keluarga, satu keluarga, ya kan? Itu seperti itu. Jadi itulah keyakinan saya. Jadi siapapun yang membulatkan hati untuk bertekad menjaga NKRI, Undang-Undang Dasar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, serta mengedepankan kepentingan masyarakat tanpa politik uang dan identitas, pasti akan pilih saya. Itu harapan saya. Insya Allah. Itu seperti itu. Ya kira-kira begitu Pak. Ya itu di situ. Luar biasa. Dan kira-kira dari segi diskriminasi atau apa selama ini Mbak Hana tidak lihat ada semacam ketidakadilan atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu, suku tertentu, daerah tertentu selama ini di Indonesia? Atau ada undang-undang yang atau kebijakan yang selama ini berimplikasi negatif atau tidak fair terhadap komunitas tertentu, masyarakat tertentu, suku tertentu, atau agama tertentu? Bagaimana pendapat Mbak Hana? Sebenarnya hal begitu itu Pak mungkin hanya sebagian orang-orang ya yang mungkin belum begitu menghayati Pancasila. Tetapi saya yakin di Indonesia sudah tidak ada diskriminasi, tidak ada minoritas dan mayoritas, diharapkan demikian. Bahkan kan tidak ada juga istilah pribumi dan non pribumi, diharapkan demikian. Dan ya saya dicintai oleh berbagai macam lapisan. Itu yang saya temukan, itu seperti itu. Dan bahkan sebenarnya kalau mau ngomong diskriminasi itu kadang-kadang ada yang bukan hanya sebenarnya tidak selalu berkiblat soal agama atau soal suku. Kadang-kadang laki-laki dan perempuan juga gitu Pak, karena kita hidup di dunia patriarki. Ya kan? Jadi saya ini juga aktivis Forum Perempuan Pemimpin. Jadi bukan pemimpin perempuan. Forum Perempuan Pemimpin. Iya, beda tuh perempuan pemimpin dan pemimpin perempuan beda. Ini perempuan pemimpin. Itu kami pernah diskusi bahwa perempuan itu kadang-kadang adalah mengalami banyak diskriminasi juga karena di budaya patriarki. Tapi saya yakin kalau kita bisa menempatkan diri kita ya, saya yakin Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi, untuk saling menopang. Jadi kalau bersaing itu ya bersaing sehat. Makanya di program pembinaan karakter anak bangsa saya itu sejak kecil kami itu dudukan ini terpisah Pak, laki-laki dan perempuan. Bukan untuk pemisahan ini adalah untuk memperkuat gender. Memperkuat gender. Jadi karena kadang ini di dunia sekarang kita hidup di dunia tanpa dinding, tanpa dinding dengan digital yang ada, ya kan? Saat ini banyak orang yang bingung ini,
saya laki-laki atau perempuan. Kadang kan sekarang di pilihan-pilihan pun ada toh jenis kelamin laki-laki perempuan lain-lain. Sudah ada banyak pemilihan yang kayak begitu nih, di formulir-formulir itu ada kayak begitu. Tapi kita sebagai orang yang beragama ya, agama apapun juga, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, tidak ada yang setengah-setengah. Walaupun tentunya orang yang punya apa bahasanya ya, saya juga tidak mendiskreditkan mereka yang punya pergumulan dalam hal itu, ya kan, karena Tuhan mengasihi siapa saja, itu seperti itu. Hanya kita perlu memperkuat, selain memperkuat gender, juga adalah supaya terjadi persaingan sehat antara laki-laki dan perempuan, karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk saling menguatkan, saling mendukung. Perempuan punya hati ibu, seorang bapak ya, walaupun punya perhatian tetap beda perasaannya dengan seorang ibu. Jadi bangsa ini perlu pemimpin pria dan pemimpin perempuan yang bekerja sama. Jadi saya tidak mau ingat-ingat soal diskriminasi itu, Pak. Ya kan, karena itu tergantung di mana kita berada. Kalau kita, seperti saya katakan tadi, kalau kita melakukan dengan hati, kita akan dibalas dengan hati. Jadi kalau saya berjalan, berada di suatu tempat tanpa berpikir diskriminasi, saya yakin saya juga akan diterima dengan kasih. Kira-kira forum pemimpin perempuan itu apa inspirasi sehingga dibentuk yayasan itu? Kira-kira apa itu sebuah ormas ya, perkumpulan lah ya, perkumpulan ya, forum. Karena di dalamnya juga terdiri dari berbagai macam organisasi. Saya ini seperti saya katakan kan, saya ini sifatku nasional, Pak. Ya, yang forum perempuan ini ada di Kota Makassar. Jadi forum perempuan pemimpin Makassar. Itu sebenarnya awalnya didirikan oleh beberapa perempuan yang pernah mendapat award dari Australia. Saya termasuk salah satunya. Saya pernah mendapat award dari Australia sebagai senior leader, perempuan senior yang lintas agama. Saya dikenal sebagai tokoh perempuan lintas agama. Jadi makanya saya tidak ada diskriminasi tuh. Ya, saya cinta semua agama dengan baik. Nah, kemudian dari situlah kami membentuk forum ini dengan berbagai macam. Tentunya fokus kita adalah perempuan. Kami ingin memperjuangkan hak perempuan, hak anak. Tentunya masalah salah satunya adalah supaya tidak ada pernikahan dini. Itu adalah salah satu masalah utama yang kita harus atasi, ya kan, kadang-kadang karena keadaan ekonomi, karena ada hal lainnya, sehingga anak yang harusnya masih sekolah tapi harus ada di pelaminan. Dan kemudian juga memperjuangkan hak perempuan dalam arti bukan berarti kita nih kayak harus duduk kayak sok-sokan mengalahkan pria, bukan. Karena kita tentunya kan dilahirkan dengan kodrat yang berbeda, saling melengkapi. Juga tentunya mendukung sepenuhnya bila ada perempuan yang ingin berkiblat di dalam dunia politik praktis, bahkan melengkapi, Pak, melengkapi kan, seperti itu. Jadi banyak hal lah ya yang dilakukan yang sifatnya adalah sosial, itu seperti itu. Dalam memenangkan nanti pemilihan ini, apakah tadi Mbak Hana mengatakan mengandalkan kekuatan hati lah. Nah, dalam politik kan membutuhkan yang namanya diplomasi dan tentu juga kekuatan finansial. Nah, bagaimana, apakah Mbak Hana juga akan melakukan diplomasi dengan berbagai pihak dan tentu juga akan alokasikan dana untuk kerja-kerja politiknya? Begini, Pak, kekuatan hati itu yang terutama. Tapi tentunya kita perlu strategi, planning, ya kan? Soal uang sudah pasti saya tidak akan pakai politik uang, ya kan? Jadi saya katakan tadi, uang tentunya diperlukan, ya kan? Kalau kita perlu relawan membantu kita, toh. Tapi saya berharap akan muncul relawan-relawan yang mengetahui itikat baik saya, yang akan memberikan bantuan mereka, itu seperti itu. Tapi yang jelas saya tidak akan memakai uang untuk mendapatkan kedudukanku. Orang yang memakai uang, menggunakan uang untuk membeli suara rakyat, saya kira
orang-orang yang demikian itu nanti ketika duduk akan berusaha mengembalikan modalnya. Ini yang saya justru berharap kepada masyarakat supaya bertumbuh dan tidak menjadi masyarakat yang pragmatis. Jadi jangan hanya sekedar memilih seseorang yang memberikan uang. Ya kan, yang memberikan uang, karena dengan dibayar itu sudah selesai. Itu adalah sebenarnya cikal bakal yang akan bisa membuat korupsi itu nantinya. Jadi saya berharap setelah periode sekian tahun Indonesia sudah berusia berapa sekarang ya? 2023 dikurangi 45. Sudah cukup dewasa, cukup senior, dan diharapkan masyarakat sudah tumbuh dewasa. Itu seperti itu. Jadi apa pendapat Mbak Hana tentang perilaku politik uang itu? Diharapkan tidak akan terjadi lagi, Pak. Karena saya harapkan Indonesia mungkin idealis, tapi diharapkan demokrasi yang bersih itu akan membawa kepada bangsa yang lebih baik. Karena kalau Bapak jadi caleg, Bapak keluarkan uang banyak untuk duduk. Terus uangnya diharapkan kembali dari mana, Pak? Itu kembali sih pemikirannya, itu seperti itu. Jadi optimis ya akan memenangkan pertarungan pemilihan legislatif di Surabaya nanti. Saya optimis, Pak. Oke. Karena begini tadi kan saya katakan ada Forum Perempuan Pemimpin Makassar. Saya ada ini, tapi ini bukan forum khusus ya. Ada 24 perempuan tokoh masyarakat dari Aceh sampai Merauke. Yang waktu itu bersama-sama saya mendapat award dari pemerintah Australia juga. Yang sampai saat ini kami seperti saudara. Dan kami saling mendukung untuk maju. Dan mereka itu adalah punya relasi di berbagai kota juga, tentunya termasuk di Jatim 1. Jadi ini saya menggunakan juga kekuatan teman dari teman, begitu ceritanya. Dan saya yakin ada kekuatan di dalam kemitraan. Itu seperti itu. Networking, Pak. Networking ya? Iya, itu kekuatan saya adalah networking, memobilisasi orang, ya, untuk bergotong royong. Karena semua kegiatan sosial saya itu adalah bisa terjadi karena kekuatan gotong royong. Mbak Hana sekarang ini sudah punya tim ya khusus untuk membackup dan mensukseskan Mbak Hana nanti? Pasti. Sudah ya? Pasti. Oke. Mungkin ada closing statement atau penyampaian kepada masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa Timur, mengapa harus berjuang bersama dengan Mbak Hana dan mengapa mereka harus memilih Mbak Hana sebagai perwakilan mereka di legislatif. Oke. Pesan saya untuk seluruh masyarakat Indonesia, biarlah kita tetap rukun bersatu sebagai sesama saudara, apapun latar belakang suku dan agamanya, dan khususnya di masa-masa tahun politik ini. Janganlah tahun politik ini kita jadikan sebagai ajang permusuhan, tetapi sebagai pesta demokrasi. Ini bukan hanya sekedar kamuflase atau idealisme yang saya sampaikan, karena saya yakin kalau kita masing-masing berusaha, kita akan bisa menjaga situasi Indonesia untuk tetap kondusif. Itu saya harapkan demikian. Dan biarlah kita juga di dalam memilih pada saat pemilu nanti, baik itu presiden, baik itu calon legislator atau calon senator di setiap daerah, biarlah kita pilih tokoh-tokoh pemimpin yang benar-benar punya hati pengabdian. Karena para tokoh ini dari presiden sampai dengan senator, legislator pusat, provinsi ataupun kota adalah pelayan-pelayan untuk masyarakat. Jadi saya berharap masyarakat punya pemikiran dan pandangan yang jeli untuk memilih pemimpin-pemimpin yang tepat. Luar biasa. Itu harapan saya. Nah, saya tentunya ya sebagai salah satu calon legislator DPR RI dari Partai PDIP, di mana daerah pemilihan saya adalah Jatim 1 yang meliputi Surabaya dan Sidoarjo. Saya mengajak dan mengundang seluruh masyarakat Surabaya dan Sidoarjo untuk berjuang bersama saya untuk supaya apapun yang selama ini masih dikeluhkan, masih
belum mencapai harapan, boleh saya perjuangkan demi keadilan masyarakat bersama. Baik, luar biasa. Sahabat Uki, saya kira kita telah mendengarkan semacam wawasan seorang kandidat legislator yang akan bertarung di Jawa Timur. Kita sahabat Uki, kita berharap Mbak Hana bisa terpilih nantinya dan menjadi legislator yang menjadi representasi dari hati nurani masyarakat Indonesia. Demikian pertemuan kita kali ini. Insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan bertemu dengan tokoh yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Pak.